Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Kapolri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, para Duta Besar Negara Sahabat, para Gubernur, Bupati, Wali Kota atau yang mewakili pimpinan organisasi internasional, hadirin para penerima penghargaan dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat hadir dalam acara penghargaan kepada seluruh lembaga dan organisasi maupun kedutaan besar yang berjasa dalam penanganan COVID. Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada semua komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah, yang bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19 sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Penghargaan ini diberikan untuk para negara sahabat yang telah banyak memberikan perhatian, bantuan, obat, vaksin, maupun yang lain, terutama terkait masalah COVID-19 adalah masalah semua negara. Bapak Presiden yang kami hormati, kolaborasi, sinergi, dan gotong royong telah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi untuk berlangsung dengan lebih cepat. Dan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang solid tahun kemarin sebesar 5,3%. Di tahun 2023, resiko perlambatan global masih ada. Tentu ekonomi yang positif dan resilient pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember tahun 2022. Saat ini Indonesia masuk persiapan transisi menuju endemi dan penurunan kasus telah terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan hasil sero survei Kementerian Kesehatan, cakupan level imunitas penduduk meningkat pada level yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki imunitas SARS-CoV-2 mendekati 99%, Bapak Presiden. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Perpres 682 tahun 2020 yang memungkinkan penerapan kebijakan gas dan rem, di mana peran Satgas Penanganan COVID maupun sebagian dari dukungan untuk pemulihan ekonomi dan banyak sekali pembelajaran daripada yang telah kita capai. Beberapa hal terkait dengan transformasi juga dilakukan, yaitu melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, pengadaan pengembangan vaksin dalam negeri yang didukung oleh vaksinasi oleh TNI Polri dan Pemda terbukti berhasil diakui oleh dunia internasional. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa kasus aktif nasional saat ini 3.701 kasus per 17 Maret dengan akumulasi konfirmasi yang telah mencapai kasus total sejumlah 6,7 juta. Angka ini share kasus aktif masih tetap didominasi Jawa Bali 85,81%, sementara luar Jawa Bali 14,19%. Dan selama Maret secara umum mengalami penurunan dan kasus aktif tertinggi di regional di luar Jawa di Kalimantan, kemudian tingkat kesembuhan di wilayah luar Jawa Bali berada pada rentang 96,96% sampai dengan 98%. Beberapa wilayah menerima penerimaan penghargaan, namun ini diembargo sampai diumumkan Pak Presiden, katanya. Jadi saya tidak boleh menyebutkan, katanya. Dan selanjutnya mungkin beberapa hal yang bisa menjadi catatan Bapak Presiden atau bisa dibuat kuis Pak Presiden. Dalam penanganan COVID ada beberapa istilah baru Pak, yaitu PSBB, PPKM, gas dan rem. Mungkin bisa ditawarkan sepedanya Pak kepada peserta di sini. Demikian laporan kami Pak. Selanjutnya mohon arahan Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.